tiba-tiba dari kita. Tumpeng aja. Ketika Ya. gimana, kenapa nih mau balik lagi ke syuting setelah sekian film? Iya. Milih film ini. Ya kepanggil aja sih pas baca ceritanya, sinopsisnya, dan itu yang tadi saya bilang waktu di press conference tadi, itu memang sangat relate banget sih. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan juga, dengan tokoh yang ditawarkan ke saya saat itu tuh sangat relate, dan saya kepikiran juga, oh ya, dari sini mungkin saya bisa juga ikut terlibat untuk dari kreatifnya juga untuk masukin sisi-sisi perempuan lain yang memang Randolph izinkan saya juga untuk ikut masuk ngebentuk karakter si Yanti ini, si ibu ini di dalam film ini. Butuh waktu lama nggak pertimbangan buat akhirnya balik lagi? Lama. Berbulan-bulan kayaknya ya, berbulan-bulan, tapi ya sempat nggak jadi, sempat jadi gitu. Terus ya udah jalan gitu aja, tapi membuat saya yakin dan komit di film ini ya setelah saya ngobrol sama Randolph. Diskusi kita waktu itu pertama kali itu malah bukan tentang filmnya, tapi cara kita melihat perempuan dari berbagai sisi, dari setiap fasenya perjalanan seorang ibu, dari anak lalu dia menjadi seorang istri, lalu dia menjadi seorang ibu, dan itu perjalanan yang sangat menarik, dan saya pengen itu relate juga di film ini gitu. Jadi dari situ kita ngerasa kita punya visi dan misi yang seru nih kalau di mix gitu, dikolaborasikan, dan ya udah terlibatlah di sini. Berarti pembicaraan itu sebelum akhirnya mengokekan untuk gabung di sini? Iya. Jadi sebenarnya datang screen test tuh juga masih, saya tahu Randolph, saya tahu dari karya-karyanya, tapi personally saya nggak kenal dengan dia, cuman saya sering dengar juga nama dia sangat disegani oleh teman-teman gitu ya. Dan ya udah, kesan saya juga begitu. Jadi waktu pertama kali ngobrol, wah sangat welcome banget gitu, dan sangat acting method yang digunakan di produksi film ini itu yang membuat saya juga paling mengena gitu. Bagaimana Randolph itu mengumpulkan kita, kemudian kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ada satu whiteboard, terus kita coret-coret di situ gitu untuk membuat si karakter ini sangat hidup, sangat real. Lalu juga baru kita dikumpulin untuk kita membangun chemistry dengan cast yang lainnya. Itu ingat banget dalam sebuah ruangan yang saya pilih, saya waktu itu ngerasa saya belum pernah gitu ya ketemu metode acting seperti ini gitu, kayak dibikin playground and then ada beanbag banyak gitu, kita duduk di bawah, kita ngobrol, bisa sehidup itu dan saling melengkapi, dan ya dari situ saya yakin oh ya saya ada di tempat yang tepat gitu. Kalau dari ceritanya sendiri yang ngedorong akhirnya mau gabung bagaimana? Itu tadi yang saya baca berulang-ulang, mungkin ada lebih kali ya dari 5 kali gitu. Baca lagi dan berusaha untuk berada di posisi masing-masing tokoh yang ada di film ini, dan semakin relate dan semakin saya bahkan sampai udah nggak ngelihat bahwa ini sebuah film horor gitu ya, tapi lebih ke dramanya yang saya sangat resapi sekali gitu. Berarti total udah berapa lama Mbak Artika vakum? Aku berapa tahun ya? Mungkin lebih lah dari 5 tahun. Film terakhir ini kayaknya Apa ya? Lupa ya film terakhir. saking menikmati perannya jadi ibu gitu. Iya benar. Tapi responnya Baim sama anak gimana? Baik. Kembali lagi comeback ke Sangat mendukung. Suami saya bukan hanya ngedukung sih, dia yang luar biasa. Punya peran juga di sini sebagai manajer juga. Kalau saya lagi dalam sebuah produksi, itu artinya dia yang menggantikan posisinya sementara sebagai ibu di rumah kan. Jadi saya kebayang banget dia antara dia lagi rekaman dan dia harus ngurusin anak-anak gitu. Karena memang kita berdua kan dari dulu, mungkin teman-teman media tahu kita berdua mengurus anak-anak kami sendiri gitu. Jadi dia luar biasa. Kalau Mas Bim tuh tipe yang akhirnya langsung oke atau ya Enggak. pikir dulu deh? Enggak. Oh. Jadi kita harus meyakinkan dia pun, kita harus brainstorming gitu, harus kita pilih apa sih pesan yang mau kamu bawa dengan memerankan tokoh ini gitu. Ada ini nggak sih upaya Katika sendiri untuk fit in karakter di sini, entah dari
segi penampilan atau dari segi apa gitu? Iya, selain tadi saya harus nurunin bobot badan saya cari potongan rambut yang kira-kira cocok untuk tokoh itu, kemudian looknya seperti apa, dan yang kita discuss sama tim artnya, tim makeup, tim wardrobe-nya juga, looknya akan seperti apa dari fase seorang ibu ini, lalu juga pendekatan untuk mengeksplorasi tokoh si ibu ini seperti apa gitu. Untuk itu ya Sempet riset juga beberapa ya bahan. riset terus sangat dalam bahkan gitu. Jadi juga dengan Randolph tuh kita bisa komunikasi setiap hari gitu. Kadang mungkin jam berapa, dan Randolph tipe yang mungkin anytime jam 3 pagi kamu punya ide apa, dan telepon Randolph I got it gitu ya. Kita ngobrol kayak ini gimana kalau gini. Jadi kalau kayak dialog pun itu banyak yang memang juga comes up tiba-tiba dari kita gitu. Kita dibebaskan juga untuk itu. Tapi yang harus make sense gitu. Jadi idenya datang dari mana, apa yang harus logis dan harus masuk gitu. Setelah film ini nanti apakah akan ngebuka lagi pintu-pintu peran-peran lainnya, atau emang kayaknya ini satu dulu aja deh? Kayaknya ya ini cukup berat sih kalau buat saya tuh. Sejujurnya ya gitu. Kayak juga sempat meragukan. Aduh. Bukan meragukan artinya maksudnya aduh ini enggak ya gitu, enggak, tapi maksudnya ini harus jadi, saya harus all out di sini gitu. Karena banyak banget harapan dan pesan yang mau disampaikan gitu, jangan sampai jadi persepsi gitu. Tapi kan lagi-lagi film itu kan multi persepsi ya gitu. Tapi apa sih waktu itu yang akhirnya ngebikin berarti kayaknya mau vakum dulu deh di acting, mau fokus di keluarga? Belum ketemu aja sih kayaknya ya. Belum ya kayak gini gitu, belum kalau ini saya benar-benar pas begitu baca gitu, wah gitu, sesuatu ini yang kayak buat saya relate dengan, dan saya melihat tokoh-tokohnya juga ada di dalam kehidupan saya secara nyata gitu. Susah nggak buat balikin mungkin percaya diri kan, karena mungkin udah lama nggak mungkin ntar akan syuting lagi kan, balik lokasi syuting lagi. Untungnya saya tuh nggak bener-bener vakum, maksudnya kalau acting ya vakum, tapi kan saya juga punya beauty camp di mana saya sebagai mentor, saya sebagai pengajar yang justru ngajarin orang anak-anak muda, perempuan-perempuan muda untuk punya rasa percaya diri gitu kan di beauty camp itu. Di dalamnya juga ada kelas acting, tapi ya ini memang comeback saya lagi di sebuah produksi film. Dan saya menganggap comebacknya ini sebagai mungkin satu fase saya di usia saya yang 40-an ini ya gitu. Makanya lagi-lagi saya bilang film ini sangat relate banget dengan kehidupan saya sebagai perempuan. Soalnya tapi secara